Amarah Habib Bahar membara. Pengacara HRS mengatakan, siapkan 1 peluru untuk musuh, 9 buat pengkhianat. Kita tidak perlu takut. Orang semacam Bahar itu justru akan menjadi-jadi kalau menyangka orang takut terhadapnya. Kalau dibiarkan, Bahar bisa menjelma menjadi tokoh semacam Rizik Syihab. Bahar adalah tipe ulama perusak Islam. Kalau dibiarkan, dia akan gunakan Islam sebagai sumber malapetaka. Bahar adalah tipe penjahat kambuhan yang akan kembali mengulang kejahatannya ketika dibutuhkan. Orang ini sudah mulai berani mengancam-ancam. Dia mengancam ulama, mengancam pendakwah agama yang dikatakan berseberangan dengan Rizik Syihab. Kata-katanya sangat tidak pantas untuk seorang ulama. Akhirnya memang saya berkesimpulan memang dia memang belum pantas dikatakan ulama. Saya tidak peduli dia keturunan siapa, tapi dia tidak pantas mendapat gelar ulama. Ulama itu adalah alim, santun, menjadi panduan. Kalau ini kan tidak. Jauh dari sifat-sifat dan perilaku Rasulullah. Si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Seolah-olah begitu pentingnya dia mengaku sebagai cucu Nabi. Karena dengan konsep itulah dia mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari banyak orang bodoh di sekitarnya yang bermental feodal, terjajah, dan rendah. Belakangan ini, Habib Bahar bin Smith menjadi buah bibir masyarakat soal ceramahnya yang berisi ancaman kepada sejumlah pengikut yang mengkhianati Habib Rizik Syihab atau HRS. Menanggapi hal tersebut, Aziz Yanuar yang merupakan pengacara HRS menjelaskan bahwa pernyataan Habib Bahar yang mengancam bakal menghabisi semua ulama atau kiai itu ditunjukkan untuk internal mereka. Ia menegaskan bahwa pernyataan bukan ditunjukkan kepada kelompok di luar lingkungan mereka atau pengikut HRS. Aziz juga mengatakan maksud dari pernyataan Habib Bahar ini bersifat teguran kepada para pemuka agama yang tak bisa membela Habib Rizik ketika tersandung masalah hukum. Lebih lanjut, Aziz pun menyebut kutipan kata Jenderal Sudirman yang menyebutkan pengkhianat lebih berbahaya dibandingkan musuh. Sebagaimana Jenderal Sudirman berkata, siapkan 1 peluru untuk musuh dan 9 peluru untuk pengkhianat. Maksud pengkhianat oleh HBS adalah para pecinta HRS atau yang mengaku cinta kepada HRS siapapun mereka, tetapi mereka diam saja ketika HRS dizalimi. Kata Aziz kepada awak media pada Sabtu hari ini. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung dengan ucapan HBS, ya artinya dia merasa betul mengkhianati HRS karena peringatan dari HBS itu kan untuk internal kita, para pecinta HRS, sambung Aziz. Diketahui beredar video ceramah Habib Bahar di sebuah masjid yang menjadi viral di media sosial. Dengan lantang, Habib Bahar melontarkan ancamannya kepada pengkhianat Habib Rizik. Bahkan ia mengaku bakal menghabisi orang-orang yang mengkhianati Rizik Syihab, tak peduli itu ulama ataupun kiai. Sementara itu, pegiat media sosial Teddy Gusnaidi turut mengomentari viralnya ceramah Habib Bahar bin Smith yang memuat ancaman terhadap para pengkhianat Rizik Syihab. Teddy menantikan Bahar untuk membuktikan pernyataannya, yakni menghabisi habaib maupun ulama yang tak setia kepada Rizik. Di internal mereka terjadi perpecahan. Si Bahar mengancam Habib, kiai, dan ulama dan kelompoknya sendiri. Kita tonton aja deh sambil ngopi atau makan-makan, apa itu memang benar atau cuma bacot doang atau punya nyali untuk eksekusi. Cuitnya, mantan politikus PKP itu juga penasaran dengan sikap ulama setelah Habib Bahar mengancam mereka. Menurutnya ulama tak akan tinggal diam. Kita lihat apakah Habib, kiai, dan ulama dari kelompok mereka punya nyali menghadapi ancaman si Bahar. Jadi tentu mereka yang tua nggak akan tinggal diam diancam oleh anak kemarin sore ya. Kecuali kalau mereka tidak punya nyali juga. Kita tunggu sajalah nyali si Bahar untuk mengeksekusi mereka, katanya. Dan pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi pernyataan pendakwa Habib Bahar bin Smith yang mengancam akan menghabisi para pengkhianat Habib Rizik Syihab. Denny Siregar lewat cuitannya di Twitter pada Jumat 26 November kemarin mengatakan, ia menilai orang-orang seperti Habib Bahar bin Smith harus ditangkap. Pasalnya menurut Denny Siregar, pernyataan bernada ancaman yang dilontarkan oleh Bahar Smith itu berpotensi menimbulkan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Menurut Denny Siregar, situasi di masyarakat Indonesia saat ini sudah tenang dan damai selama Bahar bin Smith dan Rizik Syihab di penjara. Akan tetapi, kata Denny Siregar, situasi tenang tersebut kembali bisa dirusak oleh pernyataan bernada ancaman seperti yang dilontarkan oleh Bahar Smith. Oleh karena itulah Denny Siregar meminta agar Habib Bahar bin Smith kembali dimasukkan ke penjara untuk menjaga ketenangan masyarakat. Kondisi yang sudah tenang selama Bahar dan Rizik di penjara itu jangan dirusak lagi oleh mulut-mulut sampah yang bernada mengancam. Kandangkan lagi aja mereka, tegasnya.
Diwartakan sebelumnya, pernyataan Habib Bahar bin Smith yang mengancam akan menghabisi para pengkhianat Rizik Syihab menuai sorotan publik. Pakar ilmu komunikasi Ade Armando pun mengingatkan bahwa masyarakat tidak boleh terlalu percaya kepada agama. Ade Armando menyebut bahwa banyak ulama yang bermasalah seperti Rizik Syihab dan juga Bahar bin Smith. Ia menyampaikan hal ini dalam video berjudul "Kita Tidak Boleh Terlalu Percaya Pada Ulama" yang tayang di Cokro TV pada Sabtu hari ini. Sesuai judulnya, Ade Armando mengawali video dengan pernyataan bahwa saat ini kita memang tak bisa lagi terlalu percaya kepada ulama. Sebab berbagai peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa banyak ulama bermasalah. Yang pertama, Ade Armando menyinggung soal 3 ulama yang ditangkap oleh Detasmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri atas kasus dugaan terorisme. Dosen Universitas Indonesia Fakultas Fisip ini juga menyinggung pendiri Front Pembela Islam atau Rizik Syihab yang diduga terlibat cat mesum dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein. Selanjutnya ia menyinggung Bahar bin Smith yang baru saja keluar dari penjara dan langsung meneriakkan sumpah serapah. Dan diwartakan terkini.id sebelumnya, Bahar bin Smith memang sedang ramai disoroti karena mengancam akan menghabisi siapapun termasuk habaib hingga ulama yang mengkhianati Rizik Syihab. Dan ada banyak contoh lain betapa ulama tak bisa diandalkan, kata Ade Armando. Padahal lanjutnya, selama ini banyak orang percaya bahwa ulama adalah sumber kebenaran. Bahkan, kata Ade Armando, ada anggapan bahwa yang berhak berbicara soal agama hanyalah para ulama. Bahar Smith ini tidak akan bertobat selama benar-benar membusuk di dalam penjara. Karena kalau keluar dari penjara, artinya doa beliau untuk membusuk di dalam penjara tidak terdengar Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sebelum cat rambut beliau hilang, beliau akan berjuang sampai benar-benar busuk dalam penjara. Malu dong doa cucu Nabi tidak kejadian. Apakah kepolisian tidak tahu hal ini sehingga membebaskan beliau? Polisi lupakah kalau Bahar Smith ini adalah orang yang paling cinta dengan kematian? Tidakkah polisi bisa berbaik hati kepada beliau untuk segera dipertemukan dengan yang beliau cintai, yaitu kematian? Tidak percaya kalau Bahar ini nggak akan tobat sebelum busuk dalam penjara? Lihat saja ulah Bahar Smith ketika pertama kali ceramah sehabis keluar dari penjara. Dalam sebuah video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Repost Dakwah Official, seperti yang dilihat pada Kamis 25 November kemarin, Bahar berkata, "Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anaknya wali, anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik bakal ana habisi satu-satu," teriak Bahar Smith. Komentar penulis, "Silakan saja Bahar, mau menganggap Bibib derajatnya lebih tinggi dari semua ulama, Habib etc sehingga nggak peduli dengan ulama lainnya, terserah, whatever. Tapi seharusnya Habib Bahar tahu kalau sebagai muslim Habib Bahar ini sedang memecah belah umat Islam. Masa Habib ulama anak wali diancam bakal dihabisi satu persatu? Yang rugi ya seluruh umat muslim. Kalau sampai ada muslim yang menghabisi sesama pemuka agama muslim. Non muslim apa nggak ketawa-ketawa tuh melihat sesama muslim saling mengancam seperti itu? Malu dong di saat non muslim saling berlomba untuk kemajuan peradaban dunia, kemajuan ilmu sains dan pendidikan. Ini ada umat Islam yang mengaku cucu Nabi malah mengancam akan menghabisi pemimpin umat Islam lainnya demi membela Habib Rizik. Untuk polisi, ini sebenarnya sudah merupakan ancaman loh. Pemerintah jangan lemah melawan preman seperti Bahar Smith. Masa sudah mengancam banyak masyarakat dari berbagai kalangan seperti itu dibiarin. Segera kabulkan saja doa Bahar Smith untuk membusuk dalam penjara. Caranya adalah dengan mengenakan hukuman seumur hidup. Kalau semua yang ngundang Habib Rizik beliau di Mekah lagi enak tenang hidupnya, kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara kalian diam, kalian kemana? Kata Habib Bahar Smith. Komentar penulis, "Keluar-keluar sih hak asasi manusia ya Bib. Tapi antum harus tahu kalau Bibip itu pulang ke Indonesia karena dideportasi." Demikian keterangan Menko Polhukam yang menjemput dan mengantar Bibip sampai ke Petamburan. Nggak ada yang minta dia datang. Terus kalau Bibip masuk penjara, yang lain harus ikut masuk penjara begitu? Kan yang dipuja-puja diangkat-angkat oleh umat Petamburan adalah Bibip seorang. Masa ketika enaknya sendiri sudah nggak enak ngajak-ngajak? Nah, ya jelas lah, mereka bakal diam-diam saja. Waktu Bibip dipuja-puja umat Petamburan saja, yang lain cuma diam melihat kekonyolan tersebut kok.
Respon fugitif yang pulang karena dideportasi dieluk-elukan oleh pasukan nasi bungkus.